Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rizaldi, perwakilan dari kelompok 6, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2013. Di sini saya mewakili kelompok saya akan membahas atau lebih tepatnya mempraktekkan aplikasi yang telah kami buat, yakni tentang PPDB Online SMK Teknologi Mandiri. SMK Teknologi Mandiri ini terletak di Kadungora, Garut. Oke, secara garis besar, aplikasi ini memiliki dua kategori umum secara pemakaiannya. Di sini pemakaian yang pertama bisa digunakan oleh admin, dan yang kedua sebagai pendaftar, oleh admin atau oleh pendaftar. Oke. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah calon pendaftar SMK tersebut agar mendapatkan akses yang lebih mudah, ya ini lewat internet atau website secara langsung. Jadi berbeda dari sistem yang dahulu, ketika calon siswa ingin mendaftar ke sekolah, si siswa tersebut harus datang langsung ke tempat administrasi di sekolah. Namun sekarang berkat hadirnya teknologi, kami akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah akses si siswa untuk mendaftar. Oke, yang pertama saya akan membahas saya sebagai pendaftar. Sebagai pendaftar disuguhkan menu beranda, ya ini beranda di sekitar sini. Lalu ada menu daftar baru dan prosedur pendaftaran untuk melihat prosedur dan syarat ketentuan yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada di data, ada lihat data pendaftar yang sudah mendaftar gitu. Lalu ada statistik pendaftar. Oke, yang pertama kita akan daftar baru ya sebagai pendaftar. Klik daftar baru, maka akan disuguhkan form untuk formulir pendaftaran si calon siswa tersebut. Yang pertama ada data siswa, NISN, ya ini nomor dari SMP ya. Ini harus sesuai dengan data aslinya. Misalkan namanya Rian Basuki. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Katolik, terus tempat lahirnya Jakarta. Ini kita menggunakan data sampel ya. Alamatnya misalkan Jakarta Selatan. Terus anak-anak kandung, anak ke-1 dari 1 bersaudara. Nama handphonenya isikan sesuai hobinya, misalkan main game. Lalu setelah data siswa ada data orang tua, nama ayah Yayan misalkan, pendidikannya SMA, pekerjaannya karyawan swasta. Lalu ada nama ibu Heti misalkan, pendidikan ibu SMA, pekerjaan ibu IRT. Di sini nomor handphonenya kalau ada dicantumkan, kalau tidak gak apa-apa. Terus lalu untuk penghasilan ini diambil dari penghasilan ibu dan ayah atau penghasilan keluarga. Misalkan penghasilannya 5 juta per bulan karena ayahnya yang bekerja saja di sini. Kalau ibunya ikut bekerja berarti ditambahkan dengan penghasilan ibu, hasilnya disimpan di sini. Lalu untuk sekolah asal SMPN 2 Jakarta Selatan, negeri, alamatnya di Kampung Rambutan. Kepala sekolahnya Dr. Teddy. Tahun lulusnya misalkan 2003. Nomor ijazahnya sesuaikan. Terus bahasa Inggrisnya sesuai nilai UN. Oke, masukkan. Ini pilihan satu ini kita ingin masuk jurusan mana gitu yang prioritas utamanya, misalkan RPL. Nah di pilihan 2 bila
prioritas utama tidak terpenuhi, kita ambil instalasi tenaga listrik ya. Di sini prestasi yang diraih kalau ada dicantumkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan bila sudah setuju, kita checkboxnya dicek dulu, lalu klik daftar. Nah, sesudah mendaftar, kita akan diberikan username dan password untuk bisa masuk ke menu pendaftar. Untuk melihat username dan passwordnya itu, kita bisa lihat di menu cetak formulir di sini. Cancel dulu. Bisa di print langsung, bisa juga dilihat dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada username dan password yang diberikan otomatis oleh admin. Tekniknya random. 13071212. Kita coba login di sini ya. Login sebagai pendaftar. 13071212 YR7J3. Atau kita kopikan saja biar cepat mungkin. Saya lanjutkan. Nah, di sini kita sudah login sebagai si username tersebut. Di sini ada, kalau kita sudah masuk ke menu pendaftar, kita akan disuguhkan menu beranda, edit data, prosedur pendaftaran yang masih sama saja. Mungkin perbedaannya ada di cetak formulir sama di edit data ya. Lalu kita bisa melihat juga statistik pendaftar. Oke, untuk edit data misalkan, kalau kita ingin menambahkan data prestasi di sini, misalkan kita akan memasukkan prestasi lomba menyanyi tingkat provinsi, misalkan juara 3. Nah, cek edit, maka si data tersebut sudah diperbaharui atau diupdate ya. Selanjutnya lihat data pendaftar. Nah, di sini sudah ada 3 data pendaftar. Yang ini yang terakhir adalah data yang barusan kita masukkan, Rian Basuki dari Jakarta Selatan. Di sini kita bisa melihat juga atau bisa mencetak dulu formulir pendaftaran barusan yang nantinya akan diserahkan kepada administrasi si sekolah tersebut. Nanti klik OK kalau kita tersambung kepada printer. Lalu di statistik pendaftar kita bisa melihat data calon siswa yang mendaftar dan bisa diakumulasikan berdasarkan agama, jenis kelamin, alamat siswa, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, sekolah asal atau umur. Misalkan di sini yang sudah diakumulasikan berdasarkan jumlah kelamin. Kita ingin melihat berdasarkan sekolah asal. Nah, di sini akan diperlihatkan detailnya dari sekolah mana saja asalnya. Lalu dilihat dari agama misalkan. Nah, bisa dilihat di sini yang Islam 1 orang, yang Kristen 2 orang. Nanti tergantung banyaknya data yang masuk ya, di sini akan muncul keberagaman data, misalkan ada yang agamanya Buddha atau Tionghoa. Nanti akan dilihat berdasarkan banyaknya data yang masuk dan keberagaman data. Oke, cukup sekian dari login sebagai pendaftar atau pemakaian sistem sebagai pendaftar. Kita logout. Selanjutnya kita akan menggunakan si sistem ini sebagai admin. Oke, selanjutnya untuk sisi admin, kita langsung saja login sebagai admin ya. Login sebagai admin, username-nya admin dan passwordnya hanya admin yang tahu. Lanjutkan. Setelah muncul konfirmasi, nah di sini untuk menu admin itu hampir sama dengan si menu pendaftar, namun terdapat perbedaannya. Ini kita bisa mengubah referensi tabel-tabel yang nantinya menjadi data dari si pendaftar. Ada daftar baru, ada prosedur pendaftaran, bisa dilihat saja. Lihat data pendaftar yang barusan masuk, datanya bisa dilihat dari admin di sini. Ada menu kontrolnya, ya ini edit, delete, dan print atau cetak. Statistik pendaftar sama seperti si pendaftar.
Lalu di sini ada referensi tabel atau database. Misalkan kita ingin mengubah data tabel jurusan ya, di sini kami mau merubah teknik instalasi tenaga listrik menjadi listrik misalkan. Kita rubah, tambahkan huruf K. Oke. Edit. Dan data sudah diupdate. Kita lihat lagi. Selanjutnya di sini ada tabel pekerjaan, bisa juga diedit di sini, ataupun bisa ditambah data pekerjaannya. Sama juga seperti di jurusan, bisa ditambah. Lalu selanjutnya di tools ini ada backup atau restore data. Fungsi si backup atau restore data ini ya ini untuk mengamankan database atau memakai kembali si database bila mana dalam sistem terjadi kerusakan. Jadi si database yang sudah di backup bisa kita restore. Ya di sini untuk backup database, klik di sini. Lalu kita tinggal klik tombol save ini checkboxnya, lalu klik di sini. Maka database sudah di backup. Oke. Dan untuk merestore ya ini untuk memanggil kembali database yang telah di backup, klik tombol browse untuk mencari filenya yang barusan di download, lalu klik OK, open, lalu klik proses, maka database akan di restore. Selanjutnya fitur aplikasi kami ini bisa diekspor ke Excel. Dan selanjutnya akan membahas tentang menu untuk ekspor ke Excel ya di sini. Kita langsung saja klik export to Excel, maka secara otomatis akan terbentuk file Excel-nya. Nah, di sini sudah disiapkan dialog box-nya untuk menyimpan file Excel tersebut. Baik, di sini bisa langsung dibuka Excel-nya, klik open atau disimpan dahulu. Lalu lebar kolomnya memang tidak beraturan karena tidak dibuat khusus untuk Excel, melainkan hanya menggunakan plugin langsung. Lalu untuk merubah si kolomnya kita gunakan auto fit column di sini dalam format tabel. Oke. Jika nanti ingin disimpan, klik save file lalu klik OK, maka akan disimpan sebagai .excel. Lalu fitur selanjutnya adalah untuk setting admin di sini. Jadi admin di sini bisa dirubah datanya. Oke, klik edit. Atau bisa juga tambah admin. Di sini adminnya itu nama sekolahnya SMK Teknologi Mandiri Kadungora. Username-nya sebagai admin. Nanti passwordnya bisa diganti. Nah, di sini kita kalau ingin merubah prosedur, di sini kan ada 6 prosedur. Nanti bila ada mau yang diralat, prosedurnya bisa dirubah di sini. Ataupun ingin menambahkan syarat-syaratnya, misalkan legalisir sudah, legalisir SKU sudah, foto. Misalkan ingin fotokopi KTP. Oh, misalkan ingin jangan KTP sertifikat saja, misalkan fotokopinya. Iya. Misalkan kita ingin menambahkan sertifikat fotokopinya. Oke. Lalu kita klik tombol edit untuk menyimpan pembaruan tersebut. Nah, data berhasil diupdate. Lalu kita bisa lihat di beranda di sini. Di prosedur pendaftaran maksud saya. Nah, di sini ditambahkanlah si syarat-syaratnya. Oke, segitu untuk menu admin. Lalu kita klik logout untuk keluar dari menu admin. Ya, secara garis besar itu yang dapat saya simpulkan dan terangkan dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mempermudah calon siswa untuk mendaftar via internet atau website.
Soalnya siswa tidak perlu capek-capek untuk mendaftar datang ke tempat sekolahnya langsung melalui administrasi secara langsung, melainkan bisa melalui website atau internet. Oke, sekian dari saya dari kelompok 6. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun cara penyampaian materi yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.